Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel Ramzik Story. Sebelum kita masuk ke cerita, saya mempunyai permintaan kecil nih. Buat kalian semua, ingat kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka konten ini, saya akan sangat senang jika kalian menuliskan Waalaikumsalam bagi yang muslim atau menjawab sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Ya, ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja. Kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan itu jauh berharga daripada sekedar subscribe. Dan bagi kalian yang like, saya doakan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, orang-orang yang kita sayangi dilindungi oleh Allah. Dan semoga dilancarkan hajatnya dunia akhirat. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Malam itu langit mendung menggantung di atas kampung Karyajaya, sebuah perkampungan kecil di pinggiran kota Lampung. Suara jangkrik bersahutan memecah sunyi malam. Namun di salah satu rumah semi permanen di ujung gang sempit, terdengar suara aneh dari langit-langit. Bu Murni, janda paruh baya yang tinggal sendirian, terbangun dari tidurnya karena suara itu. Dek, deg, deg, gruk. Suara seperti sesuatu yang besar sedang menggerus papan atap rumahnya. Bu Murni duduk di atas kasur tipisnya, menajamkan telinga. Jantungnya berdegup lebih cepat. Astagfirullah, tikus apalagi ini malam-malam begini? Gumamnya sambil meraih senter kecil dari samping kasur. Lampu senter dinyalakan dan diarahkan ke atas. Tak ada apa-apa yang tampak dari dalam kamar, hanya bunyi-bunyian itu yang terus membuatnya gelisah. Ia mencoba tidur lagi, namun suara itu semakin keras dan membuat langit-langit kayu rumahnya seperti bergetar. Keesokan paginya, saat matahari mulai menyinari kampung dan anak-anak bersiap pergi mengaji, Bu Murni keluar dari rumah dengan wajah letih. Ia segera menghampiri tetangganya yang sedang duduk-duduk di pos ronda. Pak Darto, Pak Yayan, saya mau minta tolong. Semalam rumah saya bunyi-bunyi aneh dari atas, keras sekali. Saya takut itu binatang besar, kata Bu Murni dengan nada cemas. Pak Darto, lelaki tua dengan peci lusuh, langsung berdiri. Atapnya bolong, Bu? Atau kayak ada yang jatuh? Kayak ada yang gerak, tapi berat. Bukan tikus, saya yakin, jawab Bu Murni. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung menuju rumah Bu Murni. Beberapa tetangga lain ikut mengintip dan mengikuti dari kejauhan. Pak Yayan membawa tongkat kayu dan senter. Mereka berdiri di bawah plafon ruang tamu rumah Bu Murni yang tampak agak menurun sebelah. Kayaknya ini rusak. Bisa jadi kayunya nggak kuat, ucap Pak Yayan sambil mengangkat kursi dan berdiri di atasnya. Dengan hati-hati, ia membuka penutup plafon kayu tua. Begitu papan penutup digeser, bau amis menyengat langsung tercium. Seketika itu juga, senter yang diarahkan ke dalam memperlihatkan sesuatu yang besar, bersisi, dan berwarna coklat kehijauan, sedang melingkar tenang di antara balok kayu. Allahu Akbar, ular! Teriak Pak Yayan histeris hingga jatuh dari kursi. Bu Murni menjerit dan menutup wajahnya. Ya Allah Gusti, ular! Warga yang tadinya hanya mengintip langsung berhamburan. Sebagian berlari keluar rumah, sebagian lagi malah merekam dengan HP. Kepanikan terjadi. Anak-anak kecil menangis, ibu-ibu berteriak agar semua menjauh dari rumah Bu Murni. Pak Darto yang masih berdiri terpaku hanya bisa berkata, lirih, itu piton, gede banget, bisa 4 meter lebih. Dalam hitungan menit, berita penemuan ular raksasa di atap rumah Bu Murni menyebar ke seluruh penjuru kampung. Grup WhatsApp RT mendadak ramai. Beberapa warga segera menyarankan untuk menghubungi damkar karena tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat lagi. Jangan coba-coba nangkap sendiri, bisa celaka, kata Pak RT yang datang dengan napas terengah-engah. Sambil menunggu petugas datang, warga mulai mengelilingi rumah Bu Murni. Garis seadanya dari tali rafia
dibentangkan agar tidak ada yang mendekat. Ada yang menyuguhkan kopi untuk Bu Murni yang masih gemetar. Ada pula yang sibuk menyebarkan video penemuan ular di grup Facebook dan TikTok lokal. Astaga, baru kali ini lihat ular sebesar itu di kampung kita, gumam seorang ibu muda yang menonton video dari HP-nya. Hari itu, Kampung Karyajaya bukan lagi kampung yang sepi. Rumah Bu Murni berubah menjadi pusat keramaian mendadak. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan semua mata kini tertuju pada kedatangan tim pemadam kebakaran yang katanya sedang dalam perjalanan untuk mengevakuasi sang tamu tak diundang di atas plafon. Sirin mobil damkar menggema dari ujung gang sempit Kampung Karyajaya. Warga yang sudah sejak pagi berkumpul di sekitar rumah Bu Murni sontak riuh. Mereka membuka jalan, menepi, dan ada yang buru-buru merekam dari balik pagar. Mobil merah besar itu berhenti tepat di depan rumah Bu Murni yang tampak sederhana, dan kini dikelilingi lebih dari 50 warga. 5 orang petugas damkar turun dengan cepat. Mereka memakai baju pelindung, membawa tongkat penangkap ular, karung besar, dan senter sorot. "Selamat pagi, kami dari damkar. Informasi tadi malam, ada ular besar di plafon rumah ya Bu," ujar salah satu petugas yang bernama Pak Hendra. Bu Murni yang masih duduk di kursi plastik, wajahnya pucat, mengangguk pelan. "Iya Pak, ular gede banget. Ada di atas kamar saya." Pak Hendra segera mengatur tim. "Kita evakuasi cepat dan hati-hati. Jangan sampai ular panik dan turun ke dalam rumah." 2 petugas langsung masuk ke rumah bersama Pak RT dan beberapa warga yang bersedia membantu. Sebagian lainnya berjaga di luar. Begitu plafon dibuka kembali, senter diarahkan ke dalam rongga atap. Mata para petugas langsung membelalak. "Astaga, ini piton betina. Bisa 5 meter ini panjangnya," seru salah satu petugas. Ular itu tampak menggeliat pelan, tubuhnya besar dan berat, melilit balok kayu dengan erat. Bagian kepalanya tersembunyi di sudut gelap, namun ekornya terlihat jelas, besar dan kuat. Sisiknya berkilau terkena cahaya senter. "Dia udah nyaman di sini, kayaknya udah berhari-hari tinggal," ujar Pak Hendra sambil memasang alat penjepit panjang. Salah satu petugas naik ke rangka atap rumah dengan sangat hati-hati. Warga menahan napas dari luar rumah. Beberapa anak kecil memanjat pagar hanya agar bisa melihat lebih jelas. Para ibu menutup mulut, takut ular itu jatuh tiba-tiba. "Siap, saya pegang kepala, yang lain pegang badan dan ekor. 1, 2, 3. Teriakan komando menggema. Proses penangkapan dimulai. Ular piton itu menggeliat keras ketika bagian lehernya dijepit. Badannya melilit balok kayu lebih kuat. Suara kayu retak terdengar keras. Salah satu petugas berusaha melepaskan lilitan itu perlahan dengan tongkat dan tangan terbungkus sarung pelindung. Ular itu tidak menyerang, tapi terus menggeliat seolah tidak mau diturunkan. Nafas para petugas mulai berat, namun mereka terus bekerja. "Awas, lilitannya kuat, kayunya mau roboh," teriak salah satu petugas. Seluruh warga di luar ikut menjerit, tegang luar biasa. Kamera HP tetap menyala, semua momen direkam tanpa putus. Akhirnya, setelah hampir 1 jam bergulat dengan ular itu, mereka berhasil mengangkat tubuh besar itu dari balok kayu. Perlahan, tapi pasti, ular diturunkan dari plafon dan diletakkan di atas lantai dengan hati-hati. Petugas segera memasukkannya ke dalam karung besar khusus berwarna putih yang langsung diikat erat. Begitu ular berhasil diamankan, sorak-sorai warga pecah. Bu Murni meneteskan air mata. Ia langsung memeluk Pak RT dan berkata, "Alhamdulillah, akhirnya bisa tidur nyenyak malam ini." Salah satu petugas damkar menyeka keringatnya, lalu berbicara di hadapan warga. Ular ini bukan jenis berbisa, tapi lilitannya bisa mematikan. Kemungkinan dia masuk lewat ventilasi atap belakang rumah dan mencari tempat hangat untuk bersembunyi atau bertelur. Warga kami imbau untuk tutup semua lubang di rumah dan jangan simpan kandang ayam dekat tembok. Itu bisa mengundang ular besar seperti ini.
Pak RT mengangguk, lalu memandang warga. Mulai besok, kita kerja bakti bersihin kebun bambu belakang kampung. Jangan biarkan semak belukar tumbuh liar. Ini sudah sangat berbahaya. Ular piton betina itu kemudian dibawa pergi oleh petugas damkar untuk dilepas liarkan ke habitat yang lebih aman dan jauh dari pemukiman. Namun, bagi warga kampung Karya Jaya, kejadian ini menjadi pengalaman tak terlupakan. Video proses evakuasi ular piton sepanjang 5 meter itu langsung viral di media sosial. Dalam hitungan jam, unggahan video warga di TikTok menembus jutaan views dan komentar netizen pun membanjiri. Bayangin kalau jatuh pas orang lagi tidur. Salut banget sama damkar, berani dan sabar banget. Baru tahu kalau ular bisa tinggal di plafon, serem banget. Sore itu kampung kembali tenang, tapi tidak dengan Bu Murni. Ia memandangi langit-langit rumahnya yang bolong sambil berkata pelan, "Besok saya pasang plafon baru, tapi malam ini saya tidur di rumah anak saya dulu." Malam telah turun kembali di kampung Karya Jaya. Tapi suasana sudah tak seperti biasanya. Sejak kejadian ular piton besar ditemukan di plafon rumah Bu Murni dan dievakuasi secara dramatis oleh tim damkar, seluruh warga kampung jadi lebih siaga. Beberapa rumah terlihat menyalakan lampu teras lebih awal dan para bapak-bapak tampak sibuk di atap masing-masing. Ada yang memaku ulang genteng, ada yang menambal lubang ventilasi dengan kawat, dan ada pula yang merobohkan kandang ayam yang terlalu dekat tembok belakang rumah. Di balai RT malam itu diadakan pertemuan mendadak. Warga berkumpul, duduk di atas tikar gulung dengan gelas kopi dan gorengan seadanya. "Kita nggak bisa anggap remeh ini," kata Pak RT, membuka pembicaraan dengan wajah serius. "Bayangkan, seekor ular piton sebesar itu bisa masuk tanpa kita tahu. Artinya ada celah besar di sekitar lingkungan kita." Pak Darto mengangguk. "Saya pikir-pikir, di belakang rumah Bu Murni itu kan kebun bambu. Udah lama nggak dibersihin. Banyak sampah, tumpukan kayu, dan rumput tinggi. Tempat kayak gitu cocok banget buat ular berkembang biak." Kemudian Pak Yayan menambahkan, "Dulu pernah ada anak kecil di kampung sebelah yang digigit ular. Katanya juga dari kebun yang nggak terurus." Pembicaraan makin serius ketika seorang pemuda bernama Aan buka suara. "Saya cek Google. Piton itu bisa masuk rumah kalau sedang mencari mangsa atau tempat bertelur. Musim hujan kayak gini mereka cari tempat hangat dan plafon rumah itu cocok banget." Warga langsung heboh. Sebagian ibu-ibu menutup mulutnya, khawatir anak-anak mereka bisa jadi korban berikutnya. Beberapa langsung menyarankan agar pemukiman rutin disemprot dan semak-semak dibersihkan tiap bulan. Di rumah Bu Murni sendiri, atap yang bolong masih dibiarkan terbuka. Anak-anak muda secara sukarela membantu memperbaikinya siang tadi. Namun, sejak malam itu, Bu Murni memilih tinggal sementara di rumah anaknya yang tak jauh dari kampung. Meski demikian, ia sempat kembali sebentar untuk mengambil pakaian dan sempat diwawancarai oleh seorang konten kreator lokal yang datang meliput langsung. "Waktu dengar suara dari plafon, saya kira itu tikus. Ternyata piton sebesar galon. Saya masih merinding kalau ingat." Wawancara itu pun masuk dalam video viral yang kini sudah ditonton lebih dari 7 juta kali di YouTube. Judulnya, "Ular di Atap Rumah. Evakuasi piton 5 meter, bikin warga satu kampung panik." Video itu berisi rekaman dari warga, proses evakuasi damkar, hingga testimoni dari Bu Murni. Komentar netizen membanjiri. "Keren damkarnya, bisa evakuasi tanpa luka. Piton segede gitu bisa naik ke atap? Gimana caranya? Ini kenapa gue jadi parno tinggal di rumah sendiri ya?" Kampung Karya Jaya kini tak hanya dikenal di media sosial lokal, tapi juga sempat diberitakan oleh beberapa portal berita nasional. Ada yang menyoroti keberanian damkar, ada yang membahas soal pentingnya menjaga lingkungan, dan tak sedikit yang menjadikannya sebagai contoh edukasi mitigasi hewan liar di pemukiman. Sebulan setelah kejadian itu, warga kampung melakukan kerja bakti besar-besaran. Kebun bambu yang dulu lebat kini sudah bersih dan dijadikan taman kecil. Anak-anak bisa bermain lagi dengan lebih aman.
Warga juga mulai membiasakan diri untuk menyimpan makanan dan sampah di tempat tertutup. Bu Murni kembali ke rumahnya yang kini sudah dipasangi plafon baru. Ia tersenyum kecil melihat langit-langit kamarnya, lalu berkata lirih, "Semoga nggak ada tamu lagi dari atas sana." Namun, satu hal yang tidak bisa dilupakan warga, setiap kali terdengar suara di atap pada malam hari, tak peduli seberapa kecil bunyinya, semua langsung menoleh dan berkata, "Jangan-jangan, itu ular lagi."